Oke, selamat malam semuanya. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, meskipun yang diskusi cuma sedikit ya, karena mungkin teman-teman sukanya pasrah ya. Nah, kita diskusi aja, kita apa namanya komentari ya masalah, anggaplah ini dinamika ya, dinamika terkait ketenagakerjaan di Indonesia ya. Eh, Seperti yang terjadi di tahun lalu ya, penetapan UMP DKI yang ada drama ya, dan baru ada putusan dari banding PT UN bahwasannya menggunakan putusan PT UN ya yang 4,5 juta ya. Nah, ini ada drama lagi nih ya. Nah, ada drama Permenaker yang agak menggelitik ya, kalau menurut saya sih agak menggelitik untuk dikomentari ya. Ada yang sudah baca Permenaker ini? Permenaker nomor 18 tahun 2022? Nggak panjang ya, cuman 11 halaman. Kalau kita bandingkan dengan PP 36 tentu ada perbedaan ya. Ada yang sudah coba membandingkan antara PP 36 dengan Permenaker ini? PP 36 dulu. Ya. Kalau kita lihat ya tentang penetapan upah minimum. Nah, ini mulai pasal 23 ya. Mulai pasal 23 mengatur tentang upah minimum ya. Nah, untuk rumusan perhitungan mulai pasal 26 ya, mulai pasal 26. Teman-teman yang mau mengomentari nanti silakan ya. Kita diskusi aja ya, nggak ada format baku ya. Nah, ini ya, ini perhitungannya, kemudian batas atas, batas bawahnya ini ya. Dan perhitungan upah minimum dengan menggunakan perhitungan ini ya, inflasi, batas atas, batas bawah, dan sebagainya. Ada rata-rata konsumsi per kapita, pertumbuhan ekonomi. Ini nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan ya. Jadi kalau atau berarti boleh salah satu. Kalau misalnya pertumbuhan ekonominya minus, berarti kita menggunakan inflasi ya dalam formulasi perhitungan upah minimum. Nah, di Permenaker yang baru ya, Permenaker nomor 18 ini ada yang sedikit menggelitik ya, karena entah ada agenda tertentu atau ada mungkin tekanan secara politik ya, bisa jadi. Seharusnya upah minimum ini harusnya diumumkan UMP ya, UMP upah minimum provinsi paling lambat tanggal 21 hari Senin. Ya. Nah, yang menggelitik dari permen ini pertama adalah tanggal ya, tanggalnya diundur. Ini ada di pasal
Berapa tadi ya? Nah ini ya, ada di pasal 13 ya, seharusnya tanggal 21, jadi tanggal 28 paling lambat. Terus kemudian UMK juga berubah, UMK paling lambat 7 Desember. Ya, dan yang menggelitik tadi ada di pasal 7 kalau nggak salah ya. Nah ini, pasal berapa nih? Pasal 6 ya. Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut. UMT plus 1 sama dengan UMT plus penyesuaian nilai UM kali UMT. Ini tidak ada rumusannya di PP 36 ya. Di PP 36 kalau kita lihat rumusannya seperti ini. Ini hanya ada inflasi ya. Batas atas, batas bawah dan UMP. Tidak ada namanya penyesuaian nilai UM. Dan kemudian penyesuaian nilai UM di sini sama dengan inflasi kali PE. PE itu pertumbuhan ekonomi yang dihitung provinsi dan sebagainya, dan kemudian ada alfa di sini. Ya, nah ini menarik. Rumusannya menarik. Menarik sekali kalau saya kritisi ya. Nah, di pasal 7 ini ada batas penetapan. Tidak boleh melebihi 10%. Nah, kenapa kok nggak boleh melebihi 10%? Nah, ini yang tanda tanya. Ya, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, maka penyesuaian nilai upah minimum mempertimbangkan variabel inflasi, ini nggak ada masalah. Ya, oke, itu kontennya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih dari sudut kita pertimbangkan dari sudut pembentukan undang-undang ya, karena dari konten dari isi Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini ada beberapa hal yang menyimpang. Silakan, ada yang mau mengkritisi? Pak Teddy mungkin? Iya, ya jadi gini, apa itu namanya? Kemarin ya sebelum Permenakernya keluar ya, sebelum Permenakernya keluar baru sebatas apa ya istilahnya itu di si Bude Menaker Trans kemarin menceritakan di Instagram dan juga di YouTube ya, YouTube-nya Kemenaker itu sebetulnya sudah bisa dibaca arahnya itu kemana ya. Jadi di sini ini satu persoalannya adalah apakah sekarang itu PP peraturan pemerintah itu kan sebagai petunjuk teknis dari yang namanya undang-undang ya, undang-undang cipta kerja, maka adalah keluar yang namanya PP 36. Nah, PP 36 itu kan satu di antara sekian banyak PP yang keluar setelah Undang-Undang Cipta Kerja dirilis, kan gitu. Itu yang pertama. Jadi harusnya kalau kita melihat dulu, yang saya melihat adalah ini mesti arahnya nanti ke permen. Nah, ternyata benar, keluarnya adalah Permenaker. Nah, persoalannya sekarang ini, saya jadi lucu ya melihatnya itu. Ini orang ini yang merilis ini ngerti aturan apa enggak? Ya, apakah di pemerintahan ini nggak pernah konsultasi dengan yang namanya ahli hukum tata negara? Ya, atau nggak punya staf ahli hukum tata negara? Masa sih peraturan pemerintah dilawan dengan permen? Itu secara hierarki aja sudah satu level lebih rendah. Satu. Yang kedua, dengan terbitnya permen tersebut, Permenaker tersebut berarti menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur, ya toh. Kamu mau ikut yang mana? Mau ikut PP 36 atau mau ikut Permenaker? Gitu loh. Ya kan? Nah, selain menyerahkan pada gubernur, yang jelas menyerahkan pada namanya pengusaha. Jadi kalau misalkan pengusaha dan gabungan pengusaha atau misalkan asosiasi pengusaha di situ keberatan ya silakan ajukan keberatan kepada PT UN. Nah itu kan akhirnya apa ya? Akhirnya di sini ini
nasibnya nggak akan ada bedanya dengan yang tahun 2022 gitu loh ya. Di mana kita sama-sama tahu bahwa ya di DKI, terus di mana satu lagi itu yang di PT UN, akhirnya toh PT UN itu memenangkan gugatan para pengusaha gitu loh ya. Ya. Yang gubernurnya tidak mengikuti itu, saya lupa, Jakarta sama satu lagi mana saya lupa. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini ada sesuatu yang cukup aneh ya. Cukup aneh di sini adalah formulasi yang ada di PP 36 tidak lagi digunakan di Permenaker. Gitu loh. Artinya apa? Di sini itu sudah pingin sebetulnya itu dia itu mau mencabut PP. Nggak tahu kenapa tidak dicabut, tapi yang jelas itu adalah sekarang itu terbit satu aturan formulasi baru yang menurut pemerintah pusat itu adalah begini loh, yang perlu untuk diikuti, kan gitu. Nah ini juga saya membacanya kemarin itu ada di situ salah satunya adalah nilai alfa. Ini yang ketiga, nilai alfa. Di situ tertulis nilai alfa itu biasanya ditentukan antara 0,1 sampai 0,3. Apa kriterianya pemerintah daerah? Dalam hal ini Pemkot atau Pemkap, kan usulan itu pasti harus dari bawah, dari Pemkap dan wali kota dan bupati. Kalau sekarang wali kota dan bupati itu tidak clear, ya toh, tidak clear dalam membuat sebuah usulan. Ya, kembali lagi sistem hierarki rilis aturan itu kan di Indonesia ini kan kembali lagi kepastian hukum. Ini loh yang banyak disorot sebetulnya. Ya, jadi enak aja Menaker mengeluarkan permen untuk ngelawan PP. Ini kan tidak mencabut PP, mana bisa permen mencabut PP, kan gitu. Nah, keluar formulasi baru. Formulasi barunya ada satu komponen yang tidak jelas alfa di sini. Alfanya ini berapa? 0,1 sampai 0,3. Coba dilihat yang cermat. Makanya teman-teman di sini, ayolah kita itu 11 lembar aja loh. Masuk ya malas baca sih, gitu loh. Ya, ayolah kita itu sebagai internal konsultan buat perusahaan masing-masing. Bu ya yang ini gitu loh ya. Istilahnya itu yang aware terhadap aturan. Ya, coba dicermati. 0,1 sampai 0,3 itu ada nggak kriterianya di situ? Apa? Bila mana ditetapkan 0,1, 0,2 atau 0,3 atau antara 0,1 sampai 0,3 itu kalau 2 digit berarti kan dimungkinkan 0,10 sampai 0,399 misalkan seperti itu loh. Ini loh. Makanya apa di sini? Ayo, ini juga nggak jelas. Yang keempat, yang menurut saya adalah di sini ada salah satu kata di salah satu poin adalah untuk penyesuaian daerah, ya toh, yang sudah mempunyai UMK itu tidak melebihi 10%. Artinya apa di sini? Loh ini bercanda yang nggak lucu. Dia itu keluarkan satu macam formulasi, ya toh, formulasi kenaikan atau penyesuaian upah, tapi dia langsung membatalkan itu secara tidak langsung. Ya. Membatalkan itu secara tidak langsung dengan mengeluarkan statement, tidak apa-apa, yang penting tidak lebih dari 10%. Artinya, lah buat apa ada PP 36? Lah buat apa ada di permen yang kemarin baru terbit itu yang banyak diposting oleh teman-teman yang balapan posting di beberapa grup itu, ya tahu lah buat apa dikeluarkan? Nah di pasal berapa itu ada aturan, tapi di pasal yang lain menyatakan tidak boleh lebih dari 10%. Berarti kan akan apa ya istilahnya itu akan menimbulkan dualisme gitu loh. Ada opsional di sini. Oke, kalau kamu memang mengikuti aturan itu memang menurut kamu kekecilan, ya udah, sekarang kamu silakan kompromi, yang penting tidak lebih dari 10%. Ya sama dengan itu toh. Gitu loh. Nah, apalagi seperti sekarang, buruh sudah jelas. Saya itu beberapa kali saya terus terang ya sama teman-teman ya, ketua DPC, beberapa ketua DPC itu sudah serikat pekerja itu juga ada yang menjabri. Ki anaknya untuk seperti gini reng-rengan berapa dan sebagainya. Loh, ya jelas loh. Gampangannya kan seperti itu.
Saya juga mencoba untuk mencari tahu kira-kira bagaimana. Mereka sudah jelas 13%. Pertimbangan mereka adalah harga BBM, inflasi dan sebagainya yang menurut hitungan daripada teman-teman serikat pekerja itu sudah jelas. Yang layak itu 13%. Nah, pemerintah kalau sesuai dengan PP 36, ayo dihitung inflasi yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, saya juga nggak yakin teman-teman mau buka websitenya BPS berapa sih inflasi per 3 bulanan atau per bulanan. Nggak ada. Ayo, siapa yang tahu berapa nilai inflasi sekarang? Per sampai Oktober itu berapa? Nggak ada yang tahu. Gitu loh. Persen. Ini loh. Iya, persen. 5, sekian persen. 5,71 kalau nggak salah. Ayo, siapa yang tahu? Karena kita jarang buka. Gitu loh. Nah, kalau kita masukkan di perhitungan di PP 36, itu sebetulnya naiknya adalah sekian puluh ribu. Ya, ratus lah. Tidak sampai yang 13% itu kan kalau 13% kalau upahnya Surabaya aja 4,3 juta, ya naiknya 430.000, gitu loh. Hampir 500.000. Nah, ini akan timbul satu kompromi di sini di tengah-tengah. Wes, buruh minta 13, yang sesuai aturan PP 36 daripada ke PT-UN kita kesampingkan masalah permen yang baru, ya toh. PSBB 36 berapa? Nah, kita lihat di permen yang baru ini adalah yang tadi itu cuma ada statement yang penting tidak lebih dari 10%. Ya udahlah 13 ditambah 5 dibagi 2 ya udah 8 atau 9%. Itu tebakan saya kok. Ya moga-moga salah gitu loh ya. Ini yang kritisi saya terhadap permen yang baru. Jadi ya guyon aja ya. Saya mendengarkan apa namanya Ibu Menaker di YouTube, di Instagram dan juga ada beberapa yang kemarin saya lihat di aturan-aturan itu ya gak masuk seperti itu. Ya siap-siap saja tahun depan ini akan banyak yang gulung-gulung kalau begini caranya karena ya bukan masalah besaran rupiahnya yang jelas. Bukan itu. Pengusaha itu tidak melihat itu, tetapi yang melihat itu adalah kepastian hukumnya. Itu sih, Om Ferry, kalau dari saya yang apa itu namanya menjadi masukan sih buat saya pemikiran saya itu melihatnya di 4 hal itu ya. Itu sih. Monggo, silakan. Oke, yang lain ada yang mau mengkritisi? Silakan. Yuk. Ada yang sarjana hukum di sini yang bisa mengkritisi kira-kira gimana terkait pembuatan aturannya. Nah, kalau teman-teman pernah baca ya, saya juga nggak nge-share sih di grup RPP ya. Sebenarnya ini ada ini. Ini permennya juga baru nih ya, Permen nomor 11 tahun 2022. Tata cara pembentukan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya. Jadi kalau based on permen ini, pembuatan permen tuh nggak gerusa-gerusu ya. Jadi kalau melihat ya ini saya belum menyoroti dari hukum pembentukan peraturan perundangannya ya. Saya belum ke Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Nah, kalau di sini namanya peraturan menteri itu nggak bisa buatnya gerusa-gerusu ya. Ada perencanaan di sini ya kan. Nah, pemrakarsanya siapa ya? Terus ada usulan ya. Terus ada pemrakarsa menyampaikan usulan ya. Terus kemudian Biro Hukum melakukan verifikasi. Panjang ya. Kalau yang sekarang ini berarti ada something ya. Ya mungkin urgensinya ya karena memang sudah mepet, tapi seharusnya sekelas menteri ketenagakerjaan nggak bisa terus kemudian gerusa-gerusu ya karena namanya ekonomi itu kan kita bisa melihat kan kita bisa lihat ya perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi ya
dan lain sebagainya itu kan datanya ada ya. Nah, ini aja. Pemrakarsa penyampaian usulan perencanaan pembentukan peraturan Permenaker, kemudian melalui Simon F ya. Ini Simon F ini kan harusnya bisa dilihat. Ini pastinya harusnya masuk website ya. Nah, tapi ternyata nggak ada ya. Oke, silakan yang lain yang mau mengomentari. Mbak Agnes mungkin. Siapa lagi nih? Nah, Mbak Ria mungkin. Mbak Ria ini sarjana hukum nih. Seingat saya ya. Silakan yang mau mengomentari. Mas Agung, iya Mas Agung, siap demo? Ya, oke. Kalau nggak ada yang mau komentari ya, jadi gini. Ini akan jadi satu hal yang rame nantinya ya. Kalau kita melihat dari sisi penyusunan peraturan perundangan based on Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundangan itu ada di pasal 7 dan pasal 8 ya. Sebenarnya menteri itu diberikan kewenangan ya. Ada dua kewenangan menteri yang melekat yang ada di Undang-Undang 2011 ya. Ada namanya kewenangan delegasi dan kewenangan atribusi ya. Nah, kewenangan delegasi itu kalau peraturan menteri atau peraturan lain ya, atau Kepmen ya dan lain sebagainya itu dibuat dengan ada jadi aturan di bawah PP itu diperintahkan ya oleh PP untuk membuat. Nah, ini kita cari aja di sini ya. Kita cari di sini apakah di sini ada menteri ya. Jadi menteri boleh membuat ya. Nah, ternyata saya nggak menemukan ya. Ada kata peraturan menteri atau Kepmen. Jadi tidak ada delegasi yang diperintahkan oleh PP 36 untuk memberikan kewenangan bagi menteri untuk membuat peraturan di bawah PP 36. Ya. Oke, mungkin kita lupakan masalah delegasi karena PP 36 tidak ada perintah kepada menteri untuk membuat peraturan pelaksana dari PP 36 ya. Mungkin kita berbaik sangka saja ya. Mungkin ini adalah atribusi. Tapi kita perlu memahami ya, jika peraturan tersebut adalah peraturan atribusi ya, atribusi itu jadi kewenangan menteri untuk membuat peraturan, dan peraturan itu seharusnya namanya peraturan itu harus seirama ya. Namanya seirama berarti apa yang diatur di PP 36 ini kemudian lebih dijelaskan. Tapi kita lihat ya, banyak hal yang menyimpang di Permenaker ini. Ya, dimulai dari penyesuaian nilai UM sama dengan inflasi plus PE kali alfa. Ini rumusannya tidak ada. Ya, ini rumusannya nggak ada di sini. Kita perlu memahami, yes, absolutely, kalau misalnya namanya BBM itu berpengaruh ke banyak hal. Tapi terus tidak bisa serta-merta karena melihat gejolak yang seperti ini, keadaan sekarang ya, dan kemudian memang dalam tanda petik kan agendanya dari Serikat Pekerja meminta untuk tambahan ya kepada menteri untuk mempertimbangkan kenaikan BBM yang luar biasa. Ya, saya ngomong luar biasa karena ya luar biasa banget ya. Sekarang harganya kalau teman-teman sih pakai Pertamax masih 10.000 ya. Saya sudah pakai
sorry, pakai Pertalite ya. Saya udah pakai Pertamax dari 2018 ya. Motor saya udah pakai Pertamax ya. Sekarang malah sudah malah lebih naik kelas ya, nggak pakai Pertamax lagi. Ya, saya pakai apa namanya? V-Power ya untuk motor. Ya, jadi lebih mahal. Udah naik kelas yang 95 sekarang oktannya. Nah, tadi benar, saya setuju sama Pak Teddy. Alfa ini tidak dijelaskan ya. Di ayat 5 ini ya, penentuan nilai alfa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Mungkin kita berbaik sangka saja. Alfa ini dari BPS. Ya, tapi kalau namanya perluasan kesempatan kerja itu apa enggak sifatnya prediktif ya? Kalau produktivitas kita bisa melihat yang lalu-lalu produktivitas. Tapi kalau perluasan kesempatan kerja ini berbicara masalah yang ke depan dan kemungkinan investasi ke depan. Ya. Sedangkan ke depan ini resesi. Namanya resesi itu apakah ada kemungkinan orang mau berinvestasi membuka. Ya, lucu anaknya Mas ya, Mas Yudi ya. Mic-nya nggak dimatiin. Ya. Apakah terus kemudian akan banyak untuk pembukaan perusahaan-perusahaan baru? Nah, ini tanda tanya. Ya, ini tanda tanya. Nah, benar tadi juga yang dikatakan Pak Teddy. Kalau terus kemudian UMP atau UMK yang dihitung, kenapa terus kemudian dibatasi tidak boleh melebihi 10%? Ya, seakan memang diberikan apa namanya keleluasaan dengan perhitungan yang baru, tapi terus kemudian kenapa dibatasi? Ya, ini lucu. Ini lucu ya. Satu sisi mungkin Bu Menteri ya mau mengakomodir permintaan dari para serikat buruh, ya, serikat pekerja. Tapi mintanya mereka seperti yang Pak tadi katakan adalah agendanya adalah 13%. Ya, dan ini dibatasi. Pastinya mereka juga akan minta, nggak mau yang 10% maksimal. Ya, mintanya 13%. Tapi perlu kita ingat, ya, kalau mungkin dulu beberapa tahun yang lalu, ya, besaran UMK masih mungkin 3 juta, 10%-nya mungkin masih terjangkau 300.000. Ya, tapi dengan sekarang yang sekitar hampir 5 jutaan ya, 4 juta ke atas per orang itu akan memberatkan. Karena ini yang berbicara 10% ini adalah yang untuk 0 sampai 11 bulan. Ya, yang sudah 12 bulan otomatis nggak boleh 10%. Harus lebih dari 10%. Ya. Nah, kembali lagi masalah atribusi. Kalau kemudian atribusi, maka seharusnya apa yang diatur di dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini adalah seirama dengan yang namanya PP 36. Ya. Nah, ini saya sih berharap ya supaya agak rame dikit ya. Agak rame dikit, jadi mungkin ya semoga nanti dari Apindo bisa kritisi ini dan kemudian mengajukan uji material nih ya, mengajukan uji material ke Mahkamah Agung ya, karena formulasi dari UMP UMK dan tanggal penerbitan ya, tanggal penetapan bukan penerbitan, penetapan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Ini luar biasa banget nih. Saya lihat gejolak tahun ini zamannya Pak Hanif Dakiri nggak seseru zamannya Bu apa namanya
Bu Ida ya. Oke, silakan ya, mau mengomentari silakan. Yang mau memberikan pendapat silakan. Monggo Mbak Agnes, Mas Agung kalau mau kasih komentar. Ayo, yang sarjana-sarjana hukum nih, silakan. Ya, sama seperti prediksi saya untuk UMP DKI. Ya, saran saya ya di UMP DKI tempo hari yang apa namanya? Kan UMP DKI kan sudah ditetapkan dulu ya, terus kemudian direvisi. Saya kasih saran sama teman-teman ikuti UMP DKI yang lama, ya kan? Tapi kalau memang sudah ada putusan baru ikutin yang baru, ya, sehingga nggak kuat. Monggo Mbak Agnes. Sudah nyala mic-nya? Suaranya nggak dengar Mbak Agnes. Suara angin. Oke, saya mute ya Mbak Agnes ya. Kalau mau berpendapat silakan mic-nya dinyalain. Ya, jadi saran saya ya untuk mengkritisi UMP ini ya pastinya gubernur akan mengikuti ini ya. Di grup RPP Jakarta Mas Agung itu ada share undangan dari mana tuh tadi, dari kementerian ya. Undangan dari kementerian ke gubernur dan bupati. Ya, tapi sebenarnya itu rahasia ya. Nah, ini dari Dirjen HI ya, HI dan Jamsos. Ya. Ya, pastinya gubernur diminta akan mengikuti. Juga bupati ya. Kan yang menetapkan gubernur, nanti bupati yang merumuskan dan mengusulkan ke gubernur. Ya. Nah, saran saya teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin perusahaannya anggota Apindo ya, supaya dinamis lagi lah ya, yang namanya Indonesia ini di bidang ketenaga kerjaannya. Ya, coba untuk diajukan uji materil. Ya, diajukan uji materil dan teman-teman saran saya siapkan surat keputusan dari direktur. Ya, seandainya kalau kemudian dari Apindo mengajukan uji material ya, atau mungkin juga ke PT UN ya, kembalikan ke UMP atau UMK 2022 ya. Jadi kenaikan dipending dulu. Tapi kembali lagi harus fair ya teman-teman ya. Kalau terus kemudian ada yang PKWT-nya berakhir atau mungkin masa percobaannya berakhir, ketika kemudian ada putusan ya bayarlah gitu ya. Berikan selisihnya kalau memang lebih.
ya putusannya lebih, ya. Jadi saran saya seperti itu, jangan terus kemudian teman-teman ngikutin kayak kemarin teman-teman yang di KI itu di apa namanya, dipaksa sama disnaker, ya takut sama disnaker. Kalau nggak bayar di bawah, kalau nggak bayar ngikutin UMP yang ditetapkan Pak Anies hasil revisi, ya hasilnya toh paling nggak ada selisih 100.000 tuh, ya. Kalau karyawan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya banyak, ya kasihan perusahaan. Kita juga harus profesional. Makanya saran saya kalau misalnya teman-teman bosnya minta ditagihkan, ya potongkan gaji ya ke karyawan ya di bulan Desember. Ya makanya daripada kita sudah kadung membayar, terus kemudian terjadi seperti yang kemarin, ya mending kita nggak bayar dulu. Ikutin yang lama dulu. Kalau ada selisih baru bayarkan. Itu lebih mudah. Ya, dan tidak merugikan perusahaan. Lepas dari ada yang mengatakan kita pro atau kontra, kita pro perusahaan atau dan sebagainya. Ya enggak, kita jalankan semuanya sesuai dengan profesionalisme kita, ya. Semuanya pasti ada pertimbangan. Silakan, mungkin ada yang mau mengkritisi. Iya, menyambung yang barusan tadi ya, menyambung yang barusan Om Bari bilang tadi untuk masalah yang Apindo tadi. Ini juga saya perlu sampaikan ya ke teman-teman yang dalam tanda kutip sebagai wakil dari pengusaha, ya. Tolong Apindo itu disupport, ya. Karena gini loh, Apindo itu tidak bisa mengajukan gugatan. Apindo itu tidak bisa melakukan yang namanya apapun. Karena gini, kenapa kok Apindo itu tidak bisa? Karena Apindo itu adalah organisasi ya yang tidak bisa mewakili secara aturan itu tidak bisa mewakili kepentingan pengusaha karena ya hukum itu pasti akan tanya. Nah, yang dirugikan siapa? Kembali lagi adalah pengusaha. Oleh karena itu kalau misalkan sekarang pihak pengusaha itu merasa dalam tanda kutip keberatan, ya toh, keberatan, ya tolong disupport Apindonya. Minimal dengan ya jelas yang pertama dana, ya. Yang kedua adalah memang Anda betul-betul memberikan atau membuat surat kuasa kepada Apindo itu untuk mewakili kepentingan pengusaha, gitu loh. Jadi jangan sampai keberatan tapi ya juga diem aja. Nanti ujung-ujungnya lah Apindonya gimana kok tidak ada gerakan apapun. Loh itu orang yang nggak ngerti dan belum pernah ada di Apindo, ya. Coba mau tanya siapapun yang ketua Apindo atau siapa, suruh bicara sekarang. Bisa nggak dia langsung ujuk-ujuk ya, tahu-tahu mewakili mengadakan gugatan atau apa ke PT UN? Nggak bisa kalau dia tidak pegang surat kuasa itu hakim pasti akan tanya, Anda itu siapa? Kan gitu. Nah, kalau pegang kuasa baru Apindo nanti bisa DEZ untuk menyatakan keberatan atas ini. Adapun dasarnya adalah apa? Itu nanti advokasi Apindo yang akan memfasilitasi. Ya, tentu saja akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan pasca ada surat kuasa tersebut. Nah, ini yang membedakan kenapa di Jakarta itu bisa sampai seperti itu karena memang betul-betul disupport oleh anggotanya. Karena ya berat, betul-betul berat. Nah, ini yang lucu yang di Jawa Timur ini, ya terutama ring 1. Ya, saya sendiri juga cukup aktif sampai sekarang itu juga di Pasuruan ya. Saya masih ada di grup mereka, di teman-teman di Pasuruan, Apindo Pasuruan, ya enggak ada. Gitu loh. Ya, enggak gerak. Terus nanti siapa yang merasa keberatan ya cuman ngomong toh, ya kami keberatan. Ya, keberatannya gimana? Keluarin surat kuasanya. Supportlah Apindo, advokasinya itu dengan dana. Karena ya untuk
untuk seperti persidangan dan sebagainya itu ya semua itu ada dananya. Ya nggak mungkin tuh orang itu. Ya terus terang aja, belak-belakan aja saya ngomong. Ya semua itu kan perlu ada Jerbasuki Mowodeo lah. Ya semua keinginan biayanya gitu loh ya. Ini kan harus dipikir. Jadi ya nggak bisa kalau kita itu cuman ngomong keberatan toh, habis itu tidak ada yang yang kedua, kembali lagi, memang tidak mau begitu, ya silakan nanti berhadapan saja dengan mungkin perwakilan pekerja berupa PUK-nya atau apa untuk rundingan sendiri, ya toh. Lanjut Om, kok hilang-hilang suaranya? Suaranya hilang Pak tadi. Oke, ya. Oke, saya kritisi ya yang diinformasikan Pak Teddy ya. Ini benar banget ya. Kemarin juga yang masalah rame-rame di Jakarta ya. Ada tuh Ya. member juga yang nyeletuk. Kenapa nggak Pak Ferry aja yang ngajukan ini gugatan ke PT UN Jakarta ya. Nah ini ya lucu kan menurut saya. Nah kepentingan saya apa gitu loh ya. Terus kemudian saya tinggal di Jawa Timur ya kan. Nah, lalu kemudian kalau misalnya pun saya harus ke Jakarta dan bantu teman-teman Jakarta, terus duitnya dari mana ya? Wong HRBP Indonesia ini lo gratis ya. Terus ngarep saya harus maju ke PT UN, nggak disupport duit, ya mimpilah Anda namanya seperti itu ya. Nah, teman-teman juga harus mikir ya. Saya kalau kemana-mana ya butuh duit ya. Sama, Apindo juga seperti itulah. Supportnya nggak ada. Teman-teman support pun nggak ada ke saya, ya kan? HRBP Indonesia grupnya free. Nah, kalau terus kemudian minta bantuan ke saya sampai terus kemudian sifatnya konsultasi dan sebagainya, ya maaf, saya juga nggak bisa bantu terlalu maksimal, ya kan? Nah itu yang perlu diingat juga, ya. Jadi saya setuju pendapat dengan Pak tadi. Kalau misalnya memang teman-teman merasa keberatan, bosnya merasa keberatan karena seperti ini, dan teman-teman mesti lihat juga perusahaan Anda mampu nggak misalnya membayar sekitar 400.000 per orang nantinya ya. Kalau prediksi saya ya, dengan inflasi sekarang yang sekitar 6%, 5-6% ya, kemungkinan kenaikan, dan karena ini aturan yang ngikutin permen ini tadi dibatasin maksimal adalah 10%, kemungkinan kenaikan antara 8-10%. Ya, nah teman-teman bisa hitung. Kalau misalnya 4,5 ya, sekarang UMK misalnya Surabaya misalnya 4,3 berarti 430. 10%, 430, kalau 8% berarti sekitar 350-340-an ya. Ini per orang. Kalau misalnya perusahaannya padat karya, ya saya nggak bisa puput ya. Ini ada beberapa pabrik sepatu yang informasinya udah tutup loh ya. Teman-teman masih hati-hati ya. Perusahaan-perusahaan yang padat karya pasti akan berat. Ya. Kalau kemudian kemarin yang saya sempat sebar juga, kalau memang perusahaan nggak mampu, terus kemudian Bu Menteri usul ya memang mengikuti aturan ya, supaya gaji para manajer dipotong dulu ya usul sama Pak Presiden Jokowi supaya gajinya Bu Menteri dipotong aja untuk rakyat, kan gitu kan ya kan, supaya fair. Ya usul kok ya enggak ya kan, ya teman-teman pasti nggak mau lah ya kan, dipotong gajinya orang kerja kok dipotong gaji ya kan. Nah. Oke, silakan yang lain yang mau mengomentari. Ya, satu lagi yang tadi mungkin sempat keputus ya.
Jadi sempat kemarin itu ada yang tanya ke saya, loh Om, kalau misalkan sekarang itu terbit ketentuan baru, terus kita keberatan, dan kita bisa merundingkan dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja di internal kami, dan kita bisa mencapai sepakat, yang penting naik, meskipun tidak mengikuti ketentuan yang baru, itu bisa apa enggak? Loh, saya katakan kalau pertanyaanmu bisa atau tidak, saya jawab bisa. Ya toh? Wong tinggal bicara bisa aja kok. Gampang toh? Bisa nggak? Bisa. Tapi masalah Putus lagi, Om. ya, nah itu kembali lagi kesepakatan kita. Halo? Ya, ya, lanjut. Nah, masalahnya kan kalau misalkan bisa atau tidak, ya pasti bisa. Yang bikin kesepakatan aja kok. Tapi masalahnya kan adalah bukan bisa atau tidak, tapi boleh apa enggak kita bikin kesepakatan yang berada di bawah ketentuan aturan normatif, kan begitu. Dan itu juga saya ingatkan, nggak apa-apa, tapi Anda sudah memberikan senjata kepada buruh Anda untuk melakukan gugatan di kemudian hari, dan itu berat. Satu, yang pertama itu. Yang kedua adalah, sekarang masalah BPJS, baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan, itu kan selalu minta upah yang baru. Ya. Nah, otomatis kan sekarang perhitungan daripada upah yang dilaporkan pasti harus mengacu kepada upah yang baru. Lah, ini kan aneh. Upahnya tidak terima segitu, tapi BPJS-nya dilaporkan segitu. Yang kedua, yang ketiga, sekarang data itu semua integrated. Ya toh, BPJS segitu, terus pasti nanti. Ini belum lagi loh, nanti kalau misalkan enggak, ya moga-moga tidak ada ya, ada perubahan lagi PTKP. Nah, kalau ada perubahan lagi PTKP mengenai PPh 21 di tahun 2023 nanti, nah tambah hancur lagi itu nanti. Ya, tambah berat lagi. Ini belum lagi nanti kalau ada lembur, ada bonus dan sebagainya. Lah, ini loh yang coba kita tuh pikirkan dampaknya. Dan saya tadi benar yang dikatakan Om Ferry tadi, UMP atau UMK itu adalah untuk safety net, ya, untuk yang karyawan yang definisinya itu filosofinya dulu UMK UMP itu kan UMK terutama itu kan 0 sampai 1 tahun, karyawan yang lajang ya toh, terus habis gitu apa ada beberapa. Nah, sekarang kalau kita tuh bagaimana dengan yang otomatis struktur skala upah. Kalau yang bawah sekarang naiknya 10%, berarti kan kalau kita ngomong skala upah dan pernah belajar skala upah, mungkin ada teman-teman yang sudah certified di bidang Komben, ya toh. Nah, ini kan berarti bicaranya adalah masalah bagaimana mid range-nya dan spreading upahnya, gitu loh. Ya. Jadi mid range itu kan jarak nilai tengah dari satu golongan ke golongan yang lain. Plus olorannya. Olorannya itu adalah dari subgrade A ke mana? Ke F ke G kan? Nah, ini spreading-nya mau berapa besar? Nah, kalau seperti begini, lah hitung ya pasti lebih dari 10% kalau itu. Jatuh-jatuhnya ya pasti di atas 10%. Nah, ini loh, hal seperti ini yang ayo teman-teman, kami ya saya juga Om Ferry menggugah ya. Sekali lagi kami cuma bisa menghimbau, menggugah kesadaran bahwa dunia HR itu makin lama makin jelimet, makin strategis. Makanya apa ya, kita harus bisa ngikutin ke arah sana. Kita nggak bisa lagi ngomong itu cuman ngomong teori tok, tapi tidak orang ini. Ayo, event seperti ini bagus, ya kita diskusi, kita tukar pikiran gitu loh. Karena percaya sama saya, begitu SK Gubernur nanti itu keluar, pasti Anda akan ditanya soal serupa yang kita bicarakan malam ini, gitu loh. Ya, pasti seperti itu. Apalagi kalau bosnya misalkan peduli pada isu-isu global dan sebagainya, loh itu lebih rewel lagi, dia pertanyaannya lebih detail lagi. Nah, ini kan perlu sekali mulai disusun struktur upahnya, draftnya lah minimum seperti itu. Kalau 8% alternatifnya berapa? Kalau misalkan 10% bagaimana? Kalau 9% bagaimana? Ya toh. Nah, soal tidak terjadi 8 sampai 10%, alhamdulillah. Tapi kalau terjadi itu Anda sudah siap. Ini belum lagi termasuk benefit-benefitnya, BPJS dan sebagainya, PPh.
lembur, itu kan harus diprediksi semua menjadi sebuah budget kan gitu. Ya, budget untuk berapa biaya SDM kita di tahun 2023 per orang. Nah, kalau per orang kali jumlah orangnya dengan struktur upah yang ada, nah peningkatan budgetnya berapa? Ditambah dengan rencana profit, apa ya perusahaan masih nutut, kan begitu aja. Nah, tinggal kita berpikir strateginya bagaimana agar HPP nanti bisa tetap terkendali. Itu sih ya dari saya yang saya coba sempat ketinggalan seperti itu. Ya, tolong hati-hati kalau bikin kesepakatan, meskipun buruhnya mau, hati-hati ya, karena itu bahaya, itu nabrak aturan normatif, masalahnya seperti itu. Oke, terima kasih Om. Ya, terima kasih Pak Teddy. Ya, kalau tadi Pak Teddy katakan ada perusahaan akhirnya nanya apa boleh buat kesepakatan. Nah, kalau dikatakan boleh nggak boleh ya saya juga setuju, boleh. Tapi dalam tanda petik saya ngomong resikonya ya bos Anda bisa dikirim ke hotel prodeo terdekat ya karena secara langsung itu bukan menyimpangi tapi menabrak. Di PP 36 di Undang-Undang 13 2003 perubahan sudah tertulis bahwasannya tidak ada namanya penangguhan. Ya, kesepakatan apapun yang dibuat yang bertentangan dengan peraturan perundangan itu batal demi hukum. Ya, maka kewajiban perusahaan membayar sesuai dengan UMP atau UMK yang berlaku. Kalau kemudian nanti UMP atau UMK yang berlaku dengan menggunakan Permen nomor 18 tahun 2022 ini, maka ya bayarkanlah. Ya, bayarkanlah. Ya, teman-teman harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kalau misalnya tidak dan disepakati bertentangan dengan yang ada, ya maka Anda juga mungkin kalau misalnya bos Anda nggak Anda kasih tahu, Anda juga bisa kena, ya. HR juga bisa kena masuk hotel Prodeo ya. Kalau mau nyicipin ya nggak apa-apa. Kalau saya sih ya jangan sampai ya. Penting saya ngomong sama bos, kita ikutin aturan ya. Atau mungkin kita nggak ngikutin aturan. Tapi kalau misalnya ada dari Apindo, ya kan? Apindo ngajukan gugatan entah ke MA, entah ke PT UN. Ya, nah seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang mau mengomentari. Ya, jadi sebenarnya ini bagus banget ya kejadian-kejadian seperti ini di tahun 2021 dan 2022 ini sudah memperlihatkan bahwa ketenagakerjaan kita sangat dinamis, ya sangat dinamis sekali dan Indonesia ini dipenuhi dengan orang-orang yang suka nabrak aturan dan mereka adalah para pejabat. Yang masalahnya adalah pejabat tersebut juga ada muatan politis ya. Jadi memang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari faktor politik. Ya. Oke, silakan yang lain yang mau mengomentari. Nanti terakhir saya info lagi, saya ulangi lagi untuk kesimpulan saya. Tapi teman-teman kembali lagi ya, yang kemarin juga waktu UMP DKI saya ngomong, udah buat aja surat keputusan direktur bahwasannya kita masih akan mengikuti SK UMP DKI yang lama ya. Tapi terus kemudian nggak ada yang berani buat buat suratnya. Ya, namanya teman-teman jadi HR manager itu harus berani, harus bisa buat draft surat seperti itu, surat keputusan direktur, pengumuman ke karyawan, ya kan gajinya besar. Nah, kalau gaji kecil ya coba cari pindah perusahaan yang besar supaya ya sesuai dengan resikonya, ya kan? Nah, kalau misalnya butuh bantuan saya, Mas Ferry minta dong, tolong dong buatkan draft, loh saya buatin, ya kan? Saya mah maju tak gentar, saya sama Pak Teddy ini maju tak gentar, bela yang bayar, ya kan? Nah, kalau terus teman-teman mikirnya gratisan semuanya ya susah ya. Coba kalau misalnya mau gratis ya berpikir sendiri dengan pikiran Anda ya. Semuanya kan pasti punya keahlian ya. Ya memang ini keahlian saya masalah hukum ketenagakerjaan. Jadi ya semuanya
based on profesional ya. Kita mau bantu juga based on ada fee profesionalnya. Ya, nggak mungkin semuanya gratis, minta gratis, minta bantuan ini gratis. Waduh, minta bantuan ini itu juga ada waktu loh yang dikorbankan. Jadi ya ayo kita sama-sama gitu ya. Silakan yang mau komentari. Mbak Yuli, Mas Hendra, Mas Wawan, Mbak Lucy, Mbak Ruli, Mas Wandi, Mbak Reni, Mas Satya, Mas M. Hadi ini siapa? Mas Mursid tah? Ya, Mas Mursid ya. Kalau Mas Mursid, monggo Mas dikomentari. Mbak Mersina, Mbak Vivia, Mas Syafiq, Mbak Christine, Mas Dudung, silakan. Ini kok jadi forumnya saya sama Pak Teddy jadinya ya, yang ngomong cuman berdua. Mas Okta, Mbak Kesia, Mas Rian, Mbak Novita, Mbak Greta, silakan. Yang mau mengomentari. Oke, nggak ada yang mau komentari. Kalau nggak ada yang mau komentari, saya tutup loh nanti. Selamat malam Pak Ferry. Ya, malam Mbak. Silakan Mbak. Saya Christine. Mengenai untuk upah ini, perusahaan kami nggak masalah. Yang jadi masalah, boleh nggak saya bahas tentang hal lain di sini, tentang kompensasi, Pak? Kompensasi maksudnya kompensasi apa nih? Kompensasi untuk karyawan yang berhenti selesai kontrak. Oh, forumnya beda Mbak. Ini kita khusus Iya, makanya tanya dulu. Oke. untuk masalah UMP ya 2023. Ya, oke. Makasih Pak. Ya. Silakan ya. Ini tema kita UMP 2023 ya, UMP UMK ya. Jadi jangan lari dulu. Jangan lari ke yang lain maksudnya. Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya simpulkan aja ya. Teman-teman harus berani bertindak dan harus berani berpikir ke depan bagaimana kemampuan perusahaan. Ya. Dan kemudian saran saya sih kita juga pikirkan ke depan mengenai dinamika ketenaga kerjaan yang akhir-akhir ini cukup nyeleneh ya, yang sebenarnya dimulainya bukan di tahun ini aja ya, di tahun 2012 juga sudah agak nyeleneh dikit, tapi terus kemudian sudah agak benar dan kemudian mulai 2021 kemarin ditandai dengan UMP DKI nyeleneh ya. Ini kemudian yang sekarang Bu Menteri yang nyeleneh kalau pendapat saya ya. Nah, teman-teman harus bisa melihat bagaimana kemampuan perusahaan, apakah perusahaan mampu atau tidak. Ya, tapi pesan saya, ayo kita luruskan semuanya. Bagaimana cara meluruskan ya? Kalau perusahaan Anda adalah anggota Apindo, ya kebanyakan kalau misalnya perusahaannya anggota Apindo itu yang disuruh ikut pertemuan Apindo itu HR-nya kebanyakan. Ya. Ini jadi beban kita juga supaya apa? Ada aturan supaya ada kepastian hukum. Kalau terus kemudian aturan dibuat bertentangan, yang ini yang akan jadi masalah. Karena teman-teman lihat ya, teman-teman perhatikan yang namanya peraturan menteri ya. Ini saya mundur lagi ya. Jadi tadi saya udah kesimpulan, tapi ini saya mundur lagi. Kalau namanya peraturan menteri itu tidak pernah mengatur spesifik hanya 1 tahun. Ya, jadi kalau saya melihat sebenarnya Bu Menteri ini mau buat satu keputusan sebenarnya ya. Sebenarnya pantasnya ini bukan peraturan menteri, tapi ini adalah keputusan menteri. Tapi Bu Menteri mau membuat seolah-olah ya peraturan menteri ini kuat dan mengikat. Karena apa? Kalau keputusan menteri otomatis kekuatan mengikatnya lebih rendah daripada peraturan menteri. Ya, tapi sebenarnya pantasnya
peraturan menteri ini adalah keputusan menteri yang sifatnya sekali pakai. Kalau keputusan menteri bisa, sekali pakai masih bisa, tapi kalau peraturan tidak bisa. Ya, ini kalau pendapat saya sih secara pribadi, peraturan itu tidak bisa hanya berlaku satu kali pakai, sekali aja di tahun 2023. Dan kalau misalnya dibuat ada peraturan menteri yang seperti ini yang terus kemudian kita melihat dinamika kondisi ketenagakerjaan dengan kenaikan BBM dan sebagainya. Bagaimana nanti dengan 2024? Ya, kalau kemungkinan ada kenaikan BBM lagi karena seperti yang saya informasikan di grup ya, pemerintah itu sudah tanda tangan sama negara-negara lain terkait penggunaan BBM. Karena apa? BBM namanya Pertalite itu nanti akan dihapus. Percaya deh. Ya, suatu saat Anda harus pakai minimal Pertamax. Itu minimal Pertamax. Ya. Jadi yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya memang kita tidak atau mungkin Apindo tidak menggugat ini, ke depan ya akan ada banyak hal yang nyeleneh lagi. Karena namanya kursi menteri itu adalah jabatan politis juga, ya, yang bisa jadi juga ada yang mencoba untuk mempengaruhi secara politis, entah itu dari partainya dan sebagainya, ya bisa jadi. Sehingga ini akan membuat kondisi ketenagakerjaan ke depan, secara hukum ketenagakerjaan, hukum itu nanti bisa dilanggar. Ya, akan ada banyak pelanggaran. Seperti itu jadinya. Nah, saya tarik lagi ke belakang. Jadi, saran saya teman-teman bisa ajukan nanti sambil wait and see ya, bisa ajukan ke rapat Apindo terdekat. Ya, kemudian memberikan support ke Apindo supaya ada langkah hukum. Ya, paling enggak dengan nanti ada keputusan dari Mahkamah Agung atau PT UN nantinya kalau misalnya diajukan di tiap kota ya terkait kalau PT UN ya keputusan gubernurnya ya, kalau MA ya PP Permenaker terhadap PP ya, maka ini akan jadi satu pelajaran bagi menteri selanjutnya untuk tidak membuat keputusan yang atau peraturan yang nyeleneh. Ya, jadi teman-teman harus full support juga ya kepada perusahaan. Jadi, ayolah kalau misalnya kita sebagai HR profesional terus kemudian menyikapi seperti ini, bukan terus kemudian oh nggak apa-apa ya, kan bagus juga kalau misalnya upah tinggi ya kan, itu kan juga akan mempengaruhi apa namanya gaji kita ya. Ya berarti pikiran Anda adalah pikiran buruh, bukan pikiran seorang profesional. Sorry to say ya, belum waktunya Anda jadi HR yang profesional ya. Ya saya nggak tahu nyebutnya HR apa jadinya ya. Nah, itu sih. Nah, kemudian mungkin ini ada satu tambahan untuk teman-teman. Ini yang cukup bagus ya yang saya temukan di India. Ya. Di India itu ternyata antara gaji, antara upah dengan allowance, karena namanya ini kan sebenarnya dari serikat pekerja itu minta kenaikan plus sampai 13% karena ada kenaikan BBM ya. Memang kenaikan BBM itu dampaknya ke lain-lain. Tapi kalau misalnya dampaknya langsung ke kita, itu adalah uang yang kita keluarkan untuk kita ke kantor ya, paling enggak itu transportnya, ya kan. Nah, kalau terus kemudian terkait biaya hidup yang naik dan sebagainya itu kan masuk ke KOLA ya, cost of living life, nanti masuknya ke UMP. Ya itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Masuk ke inflasi ya dan pertumbuhan ekonomi. Masuknya ke situ. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang dikatakan adalah harga BBM naik ya, tariannya ya untuk kita adalah transport, tunjangan transport. Nah,
di India itu adalah yang menarik, ya. Pemerintah itu juga ikut menetapkan namanya allowance untuk transport, dan itu ada rumusannya. Ada rumusan minimal dan ada rumusan maksimalnya. Ya, saya nggak tahu apakah terus kemudian dari pihak Dewan Pengupahan atau kementerian mempelajari juga tren-tren di luar negeri. Ya, sebenarnya itu bagus. Supaya apa? Ya, yang bagus di negara lain kita bisa ambil ya. Yang nggak bagus ya nggak usah diambil. Dan di India ini ya bagus, dia sudah punya transport allowance yang diatur juga sama pemerintah. Ada batas minimal dan ada batas maksimal. Ya mungkin nanti ke depan lah ya. Saya sih nggak nggak tahu kapan ya prediksi untuk Indonesia bisa mengatur seperti itu. Tapi yang saya sikapi ini sudah ada kemajuan di Indonesia ya terkait part time ya. Saya lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaannya Malaysia aja sudah ada part time, sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Indonesia terlambat ya. Oke ya, mungkin itu aja yang kita bisa sharekan. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang belum join di grup ya HRPP Indonesia, bisa join di grup HRPP Indonesia kalau teman-teman HR ya. Nah ini ada, oh sorry, saya kurang ngasih ininya TTP-nya ya. Teman-teman bisa klik link ini. Cuman memang kalau misalnya mau join grup HRPP Indonesia ada syaratnya ya, bukan syarat pembayaran ya, tapi memang teman-teman adalah HR dan kemudian bisa share CV dan sebagainya ya, karena banyak juga yang ingin gabung tapi bukan HR. Ya buat apa ya? Join di grup HR tapi bukan HR. Cuman untuk mantengin loker, kalau loker ada di grup loker banyak ya. Di Telegram saya buat lebih dari 5 tuh grup loker. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya share ya. Kita bisa diskusikan ya. Ya bersyukur ada Pak Teddy yang aktif, kalau enggak ya jadinya saya sharing satu aja jadinya ya, seperti monolog sepertinya jadinya. Nah ini ya ada Pak Teddy bisa jadi dialog ya. Oke, terima kasih semuanya partisipasinya ya. Semoga yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat, teman-teman bisa paham dan bisa nanti menindaklanjuti ketika memang sudah rilis ya UMP-UMK-nya. Oke, selamat malam. Sukses untuk semuanya ya. Sampai ketemu kembali. Oke, selamat malam. Nah, thank you Om. Oke, saya close ya. Terima kasih.